Pada tahun 2020 ini, Diosis Anglikan Sabah kini mencapai usia 58 tahun. Demi mentaati amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus agar kita pergi dan menjadikan segala bangsa muridnya, pelayanan misi telah kita laksanakan baik di dalam maupun di luar wilayah geografi Diosis Sabah dalam beberapa tahun. Namun, apakah potensi dan partisipasi jemaat berbahasa Malaysia, khususnya di kawasan pedalaman dalam misi syurgawi ini? Sila temukan butirannya dalam buku Bunga Baharu di Belukar Lama. Buku ini mengisahkan pengamatan akan pengalaman umat Tuhan meresponi cabaran misi Dio yang lebih luas. Cabaran untuk kita, jemaat berbahasa Melayu di Sabah. Supaya tidak berputus asa, bangkit melestarikan cabaran dan gagasan, tingkat penginjilan dan pemuridan. Apakah cabarannya, terutama sekali dalam zaman modern ini, bagaimana kita menjadikan misi Dio kita mampan dan lestari? Saya teringatkan Yesaya 42 ayat 3, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbuh yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia, ia akan menyatakan hukum. Untuk mengetahui cabaran dan solusinya, saya syorkan Anda dapatkan buku ini dan baca. Jangan tidak baca. Shalom. Pertama-tama saya ingin mengucapkan tahniah kepada Din Musa yang sudah menulis buku bertajuk Bunga Baharu di Belukar Lama. Dan dia juga telah menerjemahkannya dalam bahasa Malaysia yang boleh dibaca oleh orang ramai, khususnya dalam diosis kita. Saya berkesempatan membaca buku ini dan saya sangat didorong apa yang telah ditulis oleh Din Musa, karena dia bukan hanya menulis wawasan-wawasan atau idea-idea, tetapi dia menulis berdasarkan pengalamannya dan wawasannya untuk jemaah berbahasa Malaysia, khususnya gereja-gereja di pedalaman. Saya berharap buku ini akan mendorong dan mencabar lebih ramai lagi jemaah, khususnya yang berasal dari pedalaman, untuk maju ke depan dan bergerak melakukan misi Allah. Kesedaran misi yang disertai dengan keyakinan di dalam Tuhan akan menghasilkan tindakan di dalam misi. Beberapa orang hamba Tuhan dari pedalaman telah menterjemahkan kesedaran dan keyakinan mereka dalam bentuk tindakan misi baik di dalam maupun luar negara. Bunga yang baru di Belukar Lama akan terus muncul di tanah yang baik. Dalam situasi ini, kita serahkan kepada gereja-gereja pedalaman untuk menjawab soalan. Siapakah bunga selanjutnya? Jenis belukar apakah selanjutnya? Kita percaya dan terus doakan agar akan lebih banyak lagi bunga baharu di Belukar Lama. Belum pernah ada kasih di dunia
Salam damai dan salam kasih Kristus, saudara dan saudari. Kita bersyukur kepada Tuhan sebab apapun cabaran dan pergulakan di dalam dunia ini, Tuhan tetap menuntun, menghibur dan menyediakan keperluan kita. Firman Tuhan dalam Mazmur pasal 23 ayat 3 hingga 5 mengatakan, Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, Engkau besertaku. Engkau menyediakan hidanganku. Saudara, inilah kekuatan kita yang percaya kepadanya. Haleluya. Mari kita memulakan ibadah kita dengan salam. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita pada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh. Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya, Tuhan kita hebat, amin. Mari kita memuji Dia yang telah menjadikan kita seorang pemenang. Haleluya. Tuhanku yang hebat. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Katakan sama-sama, Kau yang hidup di dalamku. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Oh, oh, oh. Begitu besar kasih Tuhan kepada kita. Dia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, supaya kita mempunyai pengharapan dalam kehidupan kita. Haleluya.
Mari kita menyembah Dia. Besar mulia kasih-Mu, Kau korbankan hidup-Mu, curahkan darah-Mu sebagai ganti dosaku. Berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Berikan harapan di dalam kesesakan. Agunglah perbuatan-Mu, Yesus Tuhan penebusku. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan buat pengorbanan-Mu. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbanan-Mu, Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Maha mulia dan terindah Kau, Yesus. Doa untuk hari ini, Trinity 9.
Bapa segala bangsa, yang memberi anakmu yang tunggal, untuk mengambil rupa seorang hamba dan taat setia bahkan sampai mati di atas kayu salib. Berilah kami fikiran yang sama dengan fikiran di dalam Yesus Kristus, supaya dengan mengambil bahagian dalam kerendahannya, kami akan bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaannya, yang hidup dan memerintah dengan Engkau dan Roh Kudus, satu sekarang dan selamanya. Amin. Shalom semua. Hari ini pembacaan kita diambil pada kitab Yesaya pasal 53 ayat 1 hingga ayat 12. Siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk, ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandangnya. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindar orang, seorang yang penuh kesengsaraan, yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungannya. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh kerana pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh kerana kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting mulutnya. Ia tidak membuka mulutnya. Sesudah penahanan dan penghukuman, ia terambil. Dan tentang nasibnya, siapakah yang memikirkannya? Sungguh, ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik. Dan dalam matinya, ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan. Dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Apabila ia menyerahkan diri sebagai korban penebus salah, ia akan melihat keturunannya. Umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas, dan hambaku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmahnya, dan kejahatan mereka dipikul. Sebab itu, aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jaharan, iaitu ganti kerana ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut, dan kerana ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Shalom. Injil Kudus menurut Tuhan kita Yesus Kristus, Injil Markus dalam bab yang ke-15 ayat ke-21 sampai ayat 47. Semua kita, kemuliaan kepadamu Tuhan Yesus. Ayat 21. Pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Mereka membawa Yesus ke tempat yang bernama Golgota,
yang berarti tempat tengkorak. Lalu mereka memberi anggur bercampur mur kepadanya, tetapi ia menolaknya. Kemudian mereka menyalibkan dia, lalu mereka membagi pakaiannya dengan membuang undi atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Hari jam 9 ketika ia disalibkan, dan alasan mengapa ia dihukum disebut pada tulisan yang terpasang di situ. Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan 2 orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Demikian genaplah nas Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia, dan sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkan dirimu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri, dan mereka berkata, orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu turun dari salib itu supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Pada jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu dan berlangsung sampai jam 3. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani," yang berarti, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Mendengar itu, beberapa orang yang berdiri di situ berkata, "Lihat, ia memanggil Elia." Maka datanglah seorang dengan bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh dan memberi Yesus minum, serta berkata, "Baiklah kita tunggu dan melihat apakah Elia datang untuk menurunkan dia." Lalu berserulah Yesus dengan suara nyaring dan menyerahkan nyawanya. Ketika itu tabir bait suci terbelah 2 dari atas sampai ke bawah. Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, "Sungguh, orang ini adalah anak Allah." Ada juga beberapa perempuan yang melihat dari jauh. Di antaranya Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses, serta Salome. Mereka semuanya telah mengikut Yesus dan melayaninya waktu ia di Galilea. Dan ada juga di situ banyak perempuan lain yang telah datang ke Yerusalem bersama-sama dengan Yesus. Sementara itu, hari mulai malam, dan hari itu adalah hari persiapan, yaitu hari menjelang Sabat. Karena itu, Yusuf orang Arimatia, seorang anggota majelis besar yang terkemuka, yang juga menanti-nantikan kerajaan Allah, memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Sesudah didengarnya keterangan kepala pasukan itu, ia berkenan memberikan mayat itu kepada Yusuf. Yusuf pun membeli kain lenan, kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses melihat di mana Yesus dibaringkan. Demikianlah Injil Kristus. Terpujilah Tuhan Yesus. Shalom dan selamat pagi pada jemaat Tuhan. Kita sangat bersyukur karena dapat terus beribadah pada Tuhan dalam masa musim kecemasan ini. Terus berdoa untuk Senakan supaya Senakan tidak tergolong di dalam zona merah. Kita mau berdoa khusus untuk mari kita ambil masa ini berdoa untuk rakyat Senakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena pemeliharaan dan pelindungan Tuhan ke atas Senakan. Bapa, kami berdoa supaya Engkau terus melindungi seluruh rakyat Senakan daripada COVID-19 ini. Kami berdoa Tuhan supaya rakyat Senakan mematuhi SOP, berdisiplin dalam memakai pelitup muka,
Dan Tuhan, kami berdoa agar setiap rakyat ada kesadaran untuk menjaga di antara satu sama lain. Di samping kami mendengar firman Tuhan, biar Tuhan berbicara kepada kami tentang penyaliban Raja Hamba, Yesus Kristus yang disalibkan. Agar itu memberikan kami kesan yang boleh kami pikirkan untuk mengubah tingkah laku kami semasa kami hidup dalam dunia ini. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, kita sering mendengar Yohanes 3 ayat 16. Tapi hari ini saya ingin mulakan dengan Yohanes 3 ayat 17. Berbunyi demikian. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Inilah misi Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Misi untuk menyelamatkan umat manusia. Misi untuk memimpin umat manusia kepada kemerdekaan hidup. Dan misi untuk membebaskan belenggu yang telah mengunci hidup umat ciptaan Tuhan. Dan Allah sendiri mengutus Tuhan Yesus ke dalam dunia. Artinya pada satu hari nanti, Yesus akan menghakimi dunia. Tapi bagaimanakah misi penyelamatan ini dinyatakan? Ada 3 perkara. Pertama, Yesus disalibkan untuk menyelamatkan orang-orang berdosa. Kita boleh lihat dalam Markus 15, 21 hingga 32. Di mana saatnya telah tiba proses penyaliban Yesus dimulai. Kita boleh lihat Markus 15 ayat 20b. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Di sepanjang jalan menuju salib, dia dihina dan penuh kesakitan. Dalam keterbatasan kekuatannya menanggung kayu salib yang berat itu, Simon dari Kirene pun dipaksa oleh para tentara untuk membantu memikulnya. Kamu boleh lihat ayat 21. Dari pandangan para imam, ahli Taurat, para tentara, dan orang-orang yang melimpasi tempat itu, penderitaan Yesus adalah sesuatu yang tidak masuk akal. Banyak orang menghujat dia. Kalau kita lihat ayat 29-30, orang yang lewat di sana menghujat dia. Sambil menggelengkan kepala mereka berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Dan bukan hanya orang menghujat dia, tetapi ada juga orang mengolok-olok dia. Ayat 31-32. Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat mengolok-olokkan dia di antara mereka sendiri dan berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Baiklah Mesias, Raja Israel itu, turunlah dari salib itu, supaya kita lihat dan percaya." Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencela dia juga. Jadi mereka berpikir bahwa Yesus tidak dapat menggenapi apa yang dikatakannya tentang dirinya sendiri. Namun Yesus tidak membalas mereka karena Yesus sedang menggenapi apa yang dikatakan oleh Daud. Mari kita lihat beberapa ayat. Sebenarnya Yesus menggenapi nubuatan yang dipercakapkan dalam Daud sendiri. Kalau kita lihat Markus 15:24, apabila mereka menyalibkan Yesus, mereka membagikan pakaiannya dan membuang undi di atasnya untuk menentukan bagian masing-masing. Coba Anda lihat dalam Markus 22 ayat 19. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Jadi Yesus sedang melaksanakannya. Yang pertama. Yang kedua, Markus 15 ayat 29. Apabila orang lewat di sana menghujat dia, mengelengkan kepala mereka dan berkata, "Hai engkau yang mau merobohkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari. Coba lihat Mazmur 22 ayat 8. Semua yang melihat aku mengolok-olok aku. Mereka mencibirkan bibirnya dan menggelengkan kepalanya. Mazmur 109 ayat 25. Aku telah menjadi celah bagi mereka, melihat aku, mereka menggelengkan kepalanya. Itulah sebab kalau kita menonton tayangan film Yesus, kita sakit hati. Kita berkata, kalau akulah Yesus, aku turun dari salib itu.
Tapi sebenarnya Yesus tidak turun seperti permintaan mereka karena Yesus sedang menggenapkan apa yang Daud katakan. Jadi bagi setengah mereka yang betul-betul menelah firman Tuhan, kitab Mazmur khususnya, mereka dapat mengerti ayat ini. Jadi Yesus harus menghadapi mereka semua yang merupakan orang yang berdosa dan durhaka. Benar kata Paulus dalam Roma 5, 6 hingga 8. Oke? Roma 5, 6 hingga 8. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditetapkan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Berikan masa saya untuk menguraikan ayat ini. Pertama, Yesus disalibkan untuk menyelamatkan kita pada waktu keadaan kita lemah. Keadaan lemah ini boleh menunjukkan keadaan di mana manusia yang hidup tanpa pengorbanan Kristus adalah manusia yang hidup tanpa pengharapan. Kematian Kristus adalah kasih karunia atau anugerah bagi semua manusia. Manusia tahu atau tidak tahu, sadar atau tidak sadar, dosanya dipikul oleh Tuhan Yesus, supaya manusia yang durhaka ini dapat diselamatkan. Itu maksudnya. Kedua, Yesus disalibkan untuk menyelamatkan orang-orang durhaka. Durhaka dalam perkataan Yunani adalah asebes, yang bermaksud orang yang tidak bertuhan, atau orang yang tidak atau yang mengucapkan kata-kata yang tidak menghormati Tuhan. Itu maksudnya orang durhaka. Jadi Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Ingatkan kembali kejadian Yesus sedang disalibkan di kayu salib. Setiap orang mengejek dia, setiap orang menghujat dia. Nah, kalau Yesus bukan Tuhan, Markus 5, 6 hingga 8 ini tidak logik. Tapi Yesus adalah Allah, Tuhan. Oleh sebab itu, bagi mereka yang durhaka, durhaka ini bermaksud orang yang tidak atau yang mengucapkan kata-kata yang tidak menghormati Tuhan. Saudara, kalau kita pernah durhaka kepada Yesus, belum terlambat. Yesus telah mati untuk Anda. Yang ketiga, dalam ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya pada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yesus disalibkan untuk menyelamatkan kita yang masih berdosa. Perkataan berdosa dalam ayat ini bermaksud orang yang berbakti kepada dosa. Orang yang tidak dapat meninggalkan dosanya. Orang yang sentiasa mengulangi dosanya. Nah, itu maksud di ayat ini. Ketika kita masih berdosa, ketika kita masih berbakti kepada dosa, Kristus telah mati untuk kita. Maka kesimpulan yang Markus letakkan mengingatkan kita, Yesus disalibkan untuk menyelamatkan orang durhaka dan orang berdosa. Menyelamatkan orang yang tidak menghormati Tuhan. Menyelamatkan orang yang berbakti kepada dosa. Jadi hal di atas membuktikan, menunjukkan bahwa Yesus mati untuk semua manusia di muka bumi ini. Sama ada mereka tahu atau tidak tahu. Bahkan sesungguhnya Tuhan Yesus mati untuk semua manusia yang sudah, sedang, dan akan hidup di atas muka bumi ini. Ya, yang sudah pergi, sedang hidup, dan yang akan hidup di atas muka bumi ini. Itulah sebabnya Yohanes mengatakan bahwa anak domba Allah yang mengangkat dosa dunia. Bukan setengah dosa dunia, tetapi dunia ini. Tetapi semua manusia yang pernah hidup di dunia ini. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, apabila kita teringat salib Yesus, kita ingat bahwa Kristus telah mati untuk menyelamatkan orang-orang durhaka, orang-orang yang tidak menghormati Tuhan, orang-orang yang mengungkapkan kata-kata
Saya tahu ramai antara kita orang Kristen suka begitu kan, mengeluarkan kata-kata yang tidak menghormati Tuhan. Apabila kita mengalami pergumulan, apabila kita mengalami permasalahan. Tapi Kristus telah mati untuk kita. Dan Kristus juga telah mati untuk kita ketika kita masih berbakti kepada dosa. Jadi oleh sebab itu, kita perlu mengambil tindakan, beralih, berubah, untuk pergi kepada Yesus. Yang kedua, Yesus mati untuk menebus orang-orang berdosa. Yesus tidak menebus dosa ya. Banyak orang kesilapan perkataan. Yesus tidak menebus dosa. Tetapi Yesus menebus orang-orang yang berdosa. Yesus menebus orang-orang yang berdosa. Seperti kata Yesus dalam Matius 20:28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Perkataan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yesus menebus orang-orang yang berdosa. Yesus mati untuk menebus. Nah, bayangkan pada saat Yesus disalibkan. Pada masa itu jantungnya tertekan dan tubuhnya sakit. Badan semakin berat ke bawah dan tergantung. Akhirnya Yesus berteriak dengan kuat penuh tanda tanya di atas kayu salib. Dan saya rasa kita pun bertanya, mengapakah Yesus berkata demikian? Dalam ayat 34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nah, ayat ini sebenarnya menjelaskan sebuah cerita tentang penderitaan. Cerita tentang penderitaan. Ya, sakit kan? Kalau bercakap soal penderitaan. Saya percaya luka di badan kurang sakit berbanding sakitnya tuh di sini. Luka di badan boleh diobati segera. Tetapi sakit di dalam badan bukan senang untuk diobati. Nah, kalau sakit, kita kadang-kadang kita mungkin tidak lihat di mana organ badan kita. Di mana paru-paru, di mana jantung, di mana hati, di mana limpa, di mana appendix. Selalunya kita tunjuk tempat yang salah itu. Banyak orang kata jantung di bawah, paru-paru di bawah. Mana ada jantung di sini atas, paru-paru di atas, jantung di sini, limpa di sini, dan hati seterusnya di sini. Kita tidak tahu, bukan senang untuk diobati. Jadi apabila kita teringat tayangan film Yesus, kita tidak suka ingat kesakitan Yesus. Kan? Apabila kita melihat Yesus sebelum dia mengembuskan nafas terakhir, kita tidak suka melihat kesakitan Yesus. Tetapi tahukah Anda bahwa segala kesakitan penderitaan itu adalah longgokan dosa-dosa manusia yang dipikulnya. Dan apalagi bukan dosanya. Sehingga Raja Hamba ini mempertimbangkan, memikirkan kalau bapaknya meninggalkan dia. Bayangkan saudara, kalau kita masih hidup dalam dosa atau kita masih hidup dalam belum menerima penebusan daripada Yesus, sengsara sakit. Saya tidak tahulah, mungkin Anda ada pengalaman pernah nampak orang. Bagi kita yang masih berpegang kepada ajimat-ajimat, kalau orang Iban bilang pengaruh-pengaruh, azimat-azimat, mereka bukan senang mati Susah mereka mati itu sebab benda itu mengikat mereka. Nah, itulah dosa yang dipaksa dipikul oleh Yesus untuk ganti kita. Jadi kepada saudara-saudari yang kasih Tuhan, jangan bilang sembah Yesus tetapi ada pegang jimat dililit di badan kita. Kalau ada, berusahalah untuk menanggalkannya.
Kalau ikukan, bagus buang terus. Bakar. Supaya Anda bebas daripada perkara itu. Sebab sakit loh. Kalau dalam masyarakat Iban, perkara-perkara begitu mau diturunkan kepada anak-anak. Saya masih lagi apabila ingat melayani di pelajar-pelajar di gereja Kristus Christchurch bukan Christchurch di lupa pula Christ the King, Kingfisher. Ada ramai anak-anak dari Sarawak belajar di UMS, di Politeknik dan sebagainya. Dan ya dalam masyarakat kami masih lagi berpikiran bahwa belum bawa jimat untuk melindungi diri. Paku di dalam dompet. Macam-macam lah. Kain merah dan sebagainya. Nah, ini dibawa untuk apa? Takut anak-anak mereka ditipu. Namun apabila mereka pergi ke Sabah, mereka dibimbing, dibantu, dicari, dibimbing, dibantu. Akhirnya mereka sendiri, apabila sudah terima Yesus, mereka sendiri sadar bahwa mereka ada menyimpan semua ini di dalam diri mereka. Dan mereka mula melepaskannya. Dan saya bersyukur ada beberapa pengalaman yang dapat dipelajari daripada perkara ini. Sebab apa? Sebab sakit merasakan ditinggalkan oleh Bapa. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, bagi jemaat kita, kalau masih ada, sila buat keputusan. Sebab sia-sia Yesus mati di kayu salib. Dia sudah tanggung dosa manusia. Sedangkan dia tidak berdosa. Untuk apa? Menahan kesakitan. Dan dia sendiri rasa Bapanya meninggalkan dia. Sebenarnya Allahku, mengapakah engkau meninggalkan aku? Sungguh kata-kata Yesus ini sangat bijak. Sebenarnya kata-kata ini berkaitan dengan kita. Kata-kata ini penting. Inilah saat di mana dosa atau pelanggaran kita masuk dan mencapai jauh di dalam rohnya. Roh Yesus. Dia mengikat kita kepada Bapa kita. Seperti tangan kecil, anak kecil dari seorang anak yang baru lahir yang menggenggam jari ibunya. Bila anak sudah keluar dari perut kita, sudah bersalin, dan kemudian apabila anak membesar dan apabila anak kita pegang jari kita, ia digambarkan sedemikian rupa. Dia mengikat kita kepada Bapa kita. Untuk menjadi dosa karena kita, Yesus mengalami hal yang sangat manusiawi. Didarabkan dengan kehidupan setiap manusia yang pernah diciptakan Bapa. Jadi kata-kata ini meyakinkan kita tentang setiap perjuangan, setiap lembah kekelaman, setiap keadaan yang dikuduskan, diperbetulkan, dan dibenarkan di kayu salib. Kata-kata ini menjadi kata-kata hati kita sendiri kepada Tuhan. Dan kata-kata ini sudah tersimpul di dalam diri Yesus. Saudara, Yesus mati untuk menebus kita, orang-orang berdosa. Ketiga, Yesus dikuburkan untuk memulihkan orang-orang berdosa. Yesus mati, dan itu mengejutkan Pilatus. Ayat 44, Pilatus heran waktu mendengar bahwa Yesus sudah mati. Maka ia memanggil kepala pasukan dan bertanya kepadanya, apakah Yesus sudah mati? Biasanya, orang yang disalibkan tidak mati secepat itu. Tetapi Yesus mati lebih cepat daripada biasanya. Dan kematiannya disaksikan oleh kepala pasukan. Dalam ayat 39, waktu kepala pasukan berdiri berhadapan dengan dia, melihat matinya demikian, berkatalah ia, sungguh orang ini adalah anak Allah. Semua ini adalah pengaturan Allah. Kepala pasukan menyaksikan bagaimana Yesus mengembuskan napas terakhirnya. Ya, satu hari nanti mungkin kita boleh kupas siapa itu kepala pasukan itu. Dan saya percaya
apabila kepala pasukan ini melihat dan mengakui Yesus adalah anak Allah, maka ia mengalami perubahan dalam hidupnya. Coba kita lihat dalam ayat ini. Berdasarkan pengamatan ini, maka Pilatus bertanya kepadanya tentang kematian Yesus, dan ia dapat memberi jaminan bahwa benar Yesus sudah mati. Ingat, dalam cerita ini satu kepala pasukan, pasukan menyaksikan Yesus mengembuskan napas terakhir. Nah, karena itu Pilatus berkenan memberikan memberikan jenazah Yesus kepada Yusuf dari Arimatia, yang meminta kepada Pilatus untuk menguburkan Yesus. Oke, Pilatus beri. Ironinya dalam ayat ini adalah tindakan penguburan Yesus oleh seseorang yang tergolong dalam anggota Majelis Sanhedrin, namun dia tidak seperti para anggota yang lain yang membenci Yesus. Yusuf dari Arimatia adalah salah seorang yang menantikan kedatangan Mesias dan kerajaan Allah. Entah apa yang membuatkan Yusuf memberanikan diri menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Nah, jika dia mempercayai Yesus sebagai Mesias, bukankah dengan kematian Yesus berarti harapannya juga pupus? Nah, seperti yang tertulis di dalam Roma 6 ayat 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Saudara, orang yang sudah dikuburkan harus berani berkomitmen untuk meninggalkan semua perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Komitmen mati terhadap dosa dan kesenangan dunia. Kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus oleh baptisan dalam kematian. Jadi, orang yang sudah dikuburkan harus berani. Nah, jadi kita harus tahu risiko sebagai orang yang percaya yang mengaku menerima Yesus sebagai penyelamat. Percaya kepada Tuhan Yesus berarti masuk dalam kematian bersama dengan Yesus supaya kita boleh mengalami kebangkitan dalam hidup yang baru. Saudara, banyak orang salah pikir. Hidup yang baru ini sering dipikirkan sebagai soal pergi gereja, soal melayani Tuhan, soal menjadi pelayan gereja. Saudara, itu bukan hidup baru. Hidup baru yang dimaksudkan oleh Yesus adalah perubahan seluruh tingkah laku dalam segala hal. Dimulai dari sikap batinnya, kemudian akan memancar dalam semua tindakan yang kelihatan. Harus bermula perubahan di dalam hidup kita. Dan pasti akan terpancar, Pak. Tidak ada orang kata berubah dalam ini lain di luar lain. Tidak. Ia harus bermula dari dalam dan memancar. Kalau dia rajin pergi gereja tapi makan rasuah, macam mana? Apakah itu hidup baru? Nah, kalau dia melayani Tuhan, tapi di belakang Tuhan dia merokok, isap vape. Macam mana itu? Kalau dia seorang menjadi pelayan gereja, yang aktif di gereja, tetapi di luar, hebat luar biasa. Bawang-bawangan yang dia buat, sehingga memburukkan sana sini. Jadi di mana hidup baru itu? Saudara, hidup baru bukan dilihat dari segi luaran. Hidup baru yang dimaksudkan oleh Yesus di sini, apabila kita dikuburkan, semua perbuatan tingkah laku yang lama itu ditinggalkan. Semua perkara-perkara yang lama di dalam kehidupan kita ditanamkan, dikuburkan. Sebab Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Dengan demikian kita akan hidup dalam hidup yang baru.
Jadi kepada kita, jangan sombong lah. Jangan kata dengan orang muda, saya sudah 20-30 tahun jadi orang Kristen. Bukan angka puluh-puluh itu. Tapi yang Yesus lihat, apakah kita sudah mengalami hidup yang baru. Itulah sebab Yesus harus dikuburkan untuk memulihkan kita. Dikuburkan untuk mematikan, ditanam. Dan apabila kita dibangkitkan, kita akan mengalami hidup yang baru. Sepatutnya hidup yang baru. Dan lebih rajin, barulah apabila batiniah kita sudah berubah, ya memancar. Cara kita melayani orang, cara kita ke gereja, cara pikiran kita, cara percakapan kita. Kalau pergi gereja tapi balik-balik memaki orang, apa itu? Tidak guna juga. Mulut tidak berubah, hati tidak berubah. Hati belum berubah. Apabila hati kita berubah dan kita membaca firman Tuhan, maka firman itu dapat tumbuh subur di dalam hati kita yang sudah dicangkul-cangkul, yang sudah dikorek, dan apalagi dibaja oleh Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Bukankah itu yang harus tumbuh dalam hidup kita? Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sia-siakanlah. Kita tiap-tiap tahun baca Alkitab, tiap-tiap tahun kita diperingatkan tentang penyaliban Tuhan Yesus. Yesus datang pada masa ini untuk menyelamatkan kita. Karena satu hari nanti dia akan datang untuk menghakimi dunia. Saya tidak tahu bila. Jangan tunggu, jangan tanya saya bila. Masa kita menunggu ini, kita berjaga-jaga dan berwaspada. Dan ingat bahwa Yesus disalibkan untuk menyelamatkan orang berdosa. Yesus mati untuk menebus orang-orang berdosa. Dan Yesus dikuburkan untuk memulihkan orang-orang berdosa. Jadi bagi kita semua adalah orang berdosa. Ya, 1 Yohanes 1 ayat 9 berkata, jika kita mengakui dosa kita, maka Dia setia akan mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi bukalah diri kita, bukalah hidup kita. Amatilah penyaliban Yesus. Supaya kita, segala sesuatu yang tidak benar dalam hidup kita dikuburkan. Dan kita mengalami hidup yang baru. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Pengakuan iman rasuli bersama-sama kita. Saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Allah yang dilahirkan oleh anak darah Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan, mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit, dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya kepada Roh Kudus, gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, kehidupan yang kekal. Amin. Shalom saudara-saudari, kita ketemu kembali dan selamat bertemu kembali. Pagi hari ini ada beberapa pengumuman yang perlu saya umumkan, ya. Pertama, terima kasih kepada saudara-saudari yang sudah meresponi kepada borang kaji selidik berhubung dengan permulaan ibadah hujung minggu kembali. Kami sudah terima beberapa orang yang sudah respon, tetapi kami ingin mendorong Anda terus. Bagi Anda yang belum memberi maklum balas, lihatlah kepada QR code yang kita paparkan sekarang ini, supaya Anda boleh scan melalui scanner dalam handphone Anda dan maklum balas, dan kita akan terima maklum balas Anda dengan serta merta. Oleh itu, tolong beri respon kepada borang kaji selidik kita. Perkara yang kedua yang ingin saya maklumkan juga, seandainya bagi Anda yang datang ke kawasan gereja pada waktu pagi, khususnya antara jam 8 hingga jam 12, tolong ambil perhatian, laluan masuk ke dalam kawasan gereja bukanlah seperti biasa dari pintu masuk besar warna hitam, melainkan kita mendorong Anda masuk melalui jalan
siring gereja dan masuk melalui gate warna hijau seperti yang kita paparkan dalam gambar ini. Sila ambil perhatian untuk kemasukan dan keluar kawasan gereja masa jam 8 pagi hingga jam 12 tengah hari. Ini adalah karena tadikah sedang berjalan pada waktu tersebut setiap hari dari hari Isnin sampai Jumat. Maka dengan itu, terima kasih untuk perhatian Anda dan juga tindakan kita bersama-sama. Perkara yang ketiga yang ingin saya umumkan adalah berkenan dengan buku yang dituliskan oleh Dean kita, yaitu Dean Musa Ambai, ya, berhubung dengan pertumbuhan gereja-gereja pedalaman yang kini dipakai oleh Tuhan dalam misi Tuhan. Maka harga buku ini cuma RM10 dan kami mendorong Anda belikan satu dan baca dan lihat apa yang Tuhan sudah lakukan dalam gereja Anglikan Sabah yang lebih daripada 50 tahun yang lalu. Dan kita boleh melihat bagaimana Tuhan memimpin kita seterusnya memenuhi amanat agungnya. Belikan satu buku ini dan bacalah. Dan Anda boleh mendapatkan buku ini dengan menempah melalui resource center kita. Sila hubungi Puan Rina Yo untuk membeli buku tersebut. Perkara yang terakhir saya ingin umumkan adalah satu permintaan sebagai Padri penguasa COGS berkaitan dengan pilihan raya negeri yang akan dilangsungkan pada waktu yang akan diumumkan nanti. Sebelum itu, saudara-saudari, kita perlu fokus kepada Tuhan dan mendukung negeri Sabah dengan doa. Ya, sebab E.M. Bound ada mengatakan bahwa Tuhan membentuk kita yang berdoa. Maka saya percaya Tuhan sedang membentuk negeri Sabah untuk memenuhi rencananya melalui umat Tuhan yang berdoa. Jangan salah paham, saya tidak berniat meminta supaya kita berdoa ya untuk mana-mana pihak tertentu, tetapi biarlah pilihan raya negeri kali ini akan dilaksanakan di bawah naungan Tuhan dan perlindungan Tuhan. Sama-sama kita berdoa sehingga selesainya acara pilihan raya negeri kita, ya, sehingga satu permulaan baru dalam negeri Sabah untuk kemuliaan Tuhan. Sekian dan terima kasih. Doa Tuhan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Marilah kita menerima berkat Tuhan dengan iman. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memelihara hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus, beserta dengan kamu, tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudari kasih Tuhan, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus, amin. Haleluya, Tuhan kita hebat, amin. Mari kita memuji Dia yang telah menjadikan kita seorang pemenang. Haleluya. Tuhanku yang hebat. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu,
hingga bumi bersorak. Katakan sama-sama, kau yang hidup di dalamku. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib.